Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal mereview adanya hero baru ya teman-teman ya. Karena banner Hinata SS Plus kemarin udah habis dan sekarang udah rilis yang terbaru adalah Hidan. Ya, sesuai sama prediksi yang sudah saya lakukan ya teman-teman ya. Kemungkinan ada Hinata, kemudian Hidan. Dan untuk SS Plus selanjutnya setelah Hidan adalah Yugito teman-teman. Yang ekor 2, Jinchuriki ekor 2. Dan Hidan ini teman-teman sekilas aja untuk di awal. Hidan ini OP parah. OP parah teman-teman untuk tim api. Nanti saya bakal jelasin kenapa dia bisa OP parah. Karena di Cina itu sudah sangat-sangat worth it. Kalau teman-teman mau masuk tim api silahkan bisa ambil Hidan. Saya pribadi sebelumnya memang mau all in ke Hidan untuk scroll yang warna abu-abu. Tapi karena saya ganti tim ya, saya nggak jadi ke api, saya mau ke Rinnegan, jadi saya nggak gacha di Hidan teman-teman. Saya bakal gacha nanti aja kalau ada rerun dari SS Plus. Oke, untuk skillnya sendiri kita langsung bahas aja ya. Mungkin kita lihat dulu gambar gacanya teman-teman. Gambar gacanya seperti ini, dia kayak biasa ya 80 PT-nya bisa dapat SS Plus Hidan atau SS Plus Red Off. Kemudian PT ini 120. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Ini penampakannya teman-teman ya. Dia atributnya api. Kemudian tipenya adalah attacker ya, DPS. Dan dia tire-nya SS Plus. Dia punya keunikan Akatsuki dan Bladed atau pakai serangan senjata ya. Tipe api. Oke, untuk skill satunya kita lihat ya. Pertama adalah Mad Slash ya. Jadi di sini dia taijutsu yang menyerang 3 orang teman-teman. Jadi dia bakal memberikan damage kepada 3 orang random enemy. Dan ketika target atau musuhnya memiliki mark atau tanda gitu ya, tanda cursed, tanda kutukan, ini bakal memberikan damage lebih besar atau damage tambahan sebesar 70% dari attack si hidannya. Ini gede banget teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa ya Hidan ini punya pasif segila ini. Damage tambahnya sampai 70% dari attack-nya Hidannya sendiri. Nah, damage tambahan ini tidak dapat dilakukan, tidak dapat memberikan tambahan cakra katanya. Oke, berarti tidak ada tambahan cakra ya. Dan jika attack ini terjadi kritikal, ini bakal mengurangi block rate dari musuhnya sebesar 20%. Jadi kalau kritikal terjadi, otomatis musuhnya tidak atau menurun ya block rate-nya. Masih bisa terjadi block rate tapi menurun 20%. Sekali lagi block rate adalah yang warna putih-putih atau warna emas gitu ya. Kalau misalkan yang emas itu ada di ekor 4, kalau putih-putih itu adanya biasanya di tipe tanker ya kayak Hashirama. Terus kemudian Killer Bee itu ada putih-putih gunanya buat nahan joint attack. Jadi nanti ini bakal ngebuka joint attack sebenarnya. Begitu. Kalau critical terjadi. Bagus banget ini. Ini yang sakit nih karena 70% damage tambahannya, teman-teman. Nah, ini ultinya. Ultinya dia meningkatkan damage dia sebesar 10% dan damage reduction kita tuh meningkat 10%. Jadi buat pertahanan sama damage ya. Dia bakal memberikan damage kepada 3 hero random musuh. Berarti ultinya adalah nyerang 3 musuh ya. Dia memiliki 50% kemungkinan untuk menimbulkan tanda pada musuh. Nah, ini yang tadi kalau musuhnya ada tandanya, dia dapat damage tambahan 70% ya. Jadi tandanya itu bisa disebarkan dengan cara ulti duluan, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ulti aja buat ngasih tanda ke musuhnya. Tandanya ini apa gunanya? Ini yang dalam kurung teman-teman. Mengurangi 15% lifesteal dan healing rate. Intinya buat mencegah musuhnya buat ngeheal. Untuk target yang memiliki Chulset Shield di next selanjutnya gitu. Jadi di skill selanjutnya untuk yang terkena shield itu atau ultimate-nya bertambah 90% critical rate-nya dan menghapus mark-nya gitu. Ini sepertinya adalah serangan dari Hidan ya. Kalau yang saya lihat. Berarti dia bakal pasti critical rate gitu ya. Ini bakal setelah kena ini ya, kena tanda serangan selanjutnya skill ataupun ultimate bakal kritikal. 90% tinggi sekali. Sementara di sini kan tadi ya ketika terjadi critical rate mana ya? Nah, critical dia bakal menghilangkan block rate. Ini namanya combo Maho ya. Combo yang tidak
tidak manuk akal. Dia udah ngasih tanda, dia bakal ngasih critical 90%. Terus dilanjutin sama penghilangan block rate-nya tadi. Nah, itulah kenapa alasan Hidan bisa menerobos pertahanan lawan ya. Kemudian dia dapat meningkatkan damage dia sebesar 20%. Ini damage skill ya. Skill tuh yang tadi skill 1. Wah, ini skillnya malah ditambah lagi damage-nya 20%. Udah ditambah 70% dari attack dia. Ditambah lagi attack skillnya, skill damage-nya ya, sebesar 20%. Ya, itu ya. Kenapa dia nih sakit banget. Dan setelah ulti, dia dapat, setelah ultinya dinaikkan, dia dapat memiliki efek tambahan sama attack-nya bertambah. Intinya gitu. Sama kayak di Ogi lah, kayak biasa ya. Kemudian ini join attack-nya teman-teman. Nah, ini yang saya kurang suka dari join attack-nya. Kenapa saya nggak masukin Hidan walaupun saya tipe api dan Rinnegan ya. Karena ini minor floating. Di saya nggak butuh minor floating karena udah ada yang namanya si Naruto Triple S. Jadi ini nggak saya butuhkan buat di tim Rinnegan. Tapi ini kalau teman-teman butuh minor floating nggak masalah. Ini bukan berarti join attack-nya jelek ya. Ini karena join attack-nya nggak masuk aja di tim saya gitu. Dan jika musuhnya ada Cursed Mark, damage-nya dapat meningkat 50% join attack-nya. Nah, ini tinggi sekali ya. Gila sih memang dari tadi nge-push damage terus. Saya nggak tahu kenapa. Ini rilis SS plus tapi hampir setara triple S, teman-teman. Damage-nya nggak manuk akal. Nah, pasif panjang banget nih. Enhancing the skill of Akatsuki Organization Character. Dia dapat meningkatkan skill damage dari tim Akatsuki. Dia cocok untuk Akatsuki tim nih. Kalau teman-teman pakai di darah ya, udah sakit ditambah buff ini lagi jadi tambah sakit. Berapa persen ada di bawah biasanya? Nah, 5% ya skillnya. Tapi skill ya, bukan ulti. Skill itu yang tadi, yang skill 1 yang ini. Bukan yang ulti ya. Kemudian ketika dia join kepada battle, dia akan memberikan V2. V2 ini apa? Dia akan kehilangan 30% darah dia. Jadi dia bakal ngorbanin dirinya sendiri ya. Ngurang 30% darah dia. Dan memberikan 30% damage-nya kepada musuh secara random. Gitu, berarti dia nyakitin diri sendiri buat ngasih damage ke orang lain gitu intinya. Dan jika V2-nya ini hilang atau mati, dan jika teman api kita gitu ya, teman kita yang atribut apinya itu jatuh gitu ya, atau mati gitu ya, summon don't count. Jadi tidak dihitung untuk yang disummon atau yang dihidupkan kembali ya. V2-nya bakal diterima gitu ya. Cannot be prevented, can't be restarted by Nagato, King of Hell. Aduh, nggak tahu nih saya nih, bingung. Intinya dia bakal memberikan efek ketika teman api kita mati ya. Nah ini, ketika dihidupkan kembali, dia dapat merecover 20% dari darah dia. Setahu saya gini, jadi ketika hero api kita mati, itu bakal jadi darah cadangan untuk si Hidan. Jadi nanti ketika hero kita api mati nih ya, satu orang, itu nanti bakal mengasih kehidupan ke Hidan sebanyak 1 kali teman-teman. Kalau kita di tim kita ada 5 orang api gitu ya, atau 3 orang lah ya, 3 orang api, berarti Hidan bisa dihidupkan sampai dengan 3 kali teman-teman. Intinya gitu. Dan setiap dihidupkan dia bakal nge-heal 20% dari darah max HP dia ya. Dan dapat trigger 1 ultimate skill gitu ya. Jadi dia langsung dihidupkan dan langsung ulti. Tapi dia cuman sekali ya. Cuman sekali aja. Oh, maksimumnya ternyata 2 kali per battle. Jadi nggak bisa lebih dari 2 kali gitu ya. Jika hanya ada dia gitu ya, yang ada di battle, jadi yang lain udah pada mati semua, tinggal 1 versus berapa gitu ya musuhnya. V2-nya dapat meng-revive dirinya sendiri ketika dia mati. Jadi dapat revive ya, walaupun dia sendiri dia tetap bisa hidup lagi, katanya gitu. Dengan keadaan 30%, HP-nya meningkat 30%, tapi tidak dapat di-trigger ultimate. Jadi ultimate-nya nggak aktif ya. Kalau tadi kan ultimate-nya bisa aktif, kalau ini nggak aktif. Can apply. Nah, dia ini tidak bisa di Edo Tensei karena dia bisa hidup sendiri ya. Jadi Kabuto nggak bisa nge-Edo Tensei dia. Karena nanti repot ya. Kalau udah dihidupin, nanti dia hidup lagi gitu kan, hidup-hidup terus. Jadi curang kalau main pakai Kabuto, pakai ini. Jadi dia langsung nggak dibolehin Edo Tensei-nya. Bagus banget ya untuk pasif bintang 5-nya ya. Gelon. Ini setiap ninja dapat. Nah, ini sebenarnya ada tambahan nih. Nggak bisa kita lihat dari sini. Teman-teman silahkan yang udah buka dapat hidan bisa dilihat sendiri ya. Ini nggak jelas.
setiap ninja dapat trigger lebih dari 1 kali. Maksudnya apa gitu kan? Trigger apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah buka Hidan baru bisa tahu pasif Ogi bintangan. Ini abnormal resistant kayak biasa ya. Kemudian ini bondnya ya. Ada si ini ya nggak tahu ya. Nah ini Yugito teman-teman. Yang next banner ini bakal rilis Yugito. Jadi silahkan ya sisain 80 scroll kalau teman-teman mau gacha Hidan nanti buat gacha Yugito buat dapetin bondnya lumayan nih, attack 25%. Kalau Sasori belum keluar, ada kemungkinan Sasori entah SS atau SS plus ya. Soalnya si Tobi aja SS kok. Kalau ini mungkin SS plus ya karena udah beda mode sama Sasori biasa. Sasori biasa kan SS ya. Oke, kemudian ini Hidan sama ini apa? Hidden ya, Hidden, sorry kok Hidan. Sama Api. Oke. Nah, langsung kita review ya untuk skillnya. Saya bakal lambatin dia sampai 1 kali kecepatan aja. Nah, dia pas di awal battle itu dia bakal memberikan damage dia gitu ya. Darah dia bakal berkurang 30% dan memberikan damage kepada musuh. Terus ulti dia tadi kenanya 3 musuh ya. 3 musuh. Nah, tadi kan ada ini ya, tanda kutukan ya. Nah, tanda kutukan tuh yang warna merah teman-teman. Nah, ini mati ya. Tadi udah diserang. Dia hidup lagi karena hero kita ada yang mati ya tadi, hero api ya. Nah, ini skill satunya. Sakit banget teman-teman, seriusan. Cuman kelemahan dari Hidan adalah darah dia tuh tipis. Intinya itu. Tapi nggak apa-apa, dia bakal bisa hidup lagi. Ya. Dia hidup lagi kan ya. Jebret. Nah, ulti lagi teman-teman. Jebret. Ini skill 1. Ini ulti lagi. Nah, gitu teman-teman. Emang jahat banget sih Hidan, nggak jelas. Dia bangun-bangun langsung ulti, dia di awal langsung ulti, dia dibangkitkan di ulti gitu kan. Terus dia yang unik lagi, cakra recover dia tuh cepet banget teman-teman. Cakra recover dia tuh cepet banget. Entah dari mana ya. Kalau saya baca dari pasif dan skillnya tuh nggak ada yang cakra recovery teman-teman. Tapi cakra recovery dia tuh tinggi sekali gitu loh. Kok nggak ada ya? Belum ada di sini ya? Tipe api nggak sih? Oh masih ngebug biasanya teman-teman. Kita harus lihat sini. Ya coba saya lihat lagi ya cakra recovery. Ini bukan. Ini bukan. Ya bukan. Penasaran saya ini apa ya cakra recovery ada di sini nggak ya? Tidak ada cakra recovery. Nah ini nih recover HP darah ya. Nggak tau lah teman-teman. Kalau dia udah pasti ulti, setiap dia bangkit itu ada di pasif ya bintang 5. Tapi yang saya bingung tuh dia ketika dipukulin orang kayak biasa, itu cakranya cepet juga teman-teman pulihnya. Oh gini. Mungkin karena dia tuh ini ya, karena dia tuh mudah banget boncos darahnya. Jadi dia cakranya bertambah seiring banyaknya perkurangan dari darah dia. Biasanya begitu sih memang konsepnya. Nah, mungkin dari situ ya, makanya dia cepat banget buat ulti. Saya bakal tunjukin lagi, 1 kali lagi, bahwa dia tuh bakal memberikan damage di awal battle ya. Nah, ini ya, dia mengurangi 30% darah dia untuk memberikan damage kepada musuh. Gitu. Nah, ketika dia mati, dia hidup lagi apabila ada teman apinya yang mati. Nah, ultinya bakal memberikan tanda nih ya. Itu tadi skill satunya dia. Skill satunya tuh setara kayak ulti teman-teman. Ini lagi. Salah satu lagi yang belum saya sampaikan. Nah, tadi skill satunya. Jadi skill 1 Hidan nih udah kayak ultinya dia sendiri gitu loh. Kalau orang atau ninja yang lain kan skill 1 tuh kayak biasa ya. Nggak ada damage sama sekali gitu ya. Nggak bisa setara sama ulti gitu. Tapi kalau di Hidan itu teman-teman itu dia damage biasa itu setara kayak ulti. Itu yang saya suka dari Hidan. Karena apa? Balik lagi karena efek di sini ada tambahan 70% damage dia dari attack si Hidan. Itu makanya dia naik tinggi sekali gitu loh untuk damage skill satunya. Damage skill satunya ini setara kayak ulti dia teman-teman. Jadi dia
Beras ulti terus gitu loh setiap saat. Saya bingung sama Hidan kayak mana gitu kan. Cuma nanti bisa di counter sama si Nagato sebenarnya. Karena Nagato bisa, kalau Hidan tadi kan pura-pura mati ya karena udah darahnya udah habis. Itu sama Nagato bisa ditelan tuh pakai ya D4-nya tuh ya. Tapi kalau dia nggak lawan Nagato ya udah dia bisa hidup lagi gitu loh. Kemudian ini teman-teman, ini kemungkinan besar adalah trigger untuk skill 1. Tadi saya bingung kenapa? Karena setelah dia ngeluarin skill 1, dia ngultikan ya tadi ya, sesuai sama yang video saya. Terus dia ngeluarin skill 1 lagi. Ini kemungkinan adalah trigger untuk skill 1. Makanya dia bilang triggernya dapat bisa aktif selama lebih dari 1 kali. Berarti trigger dari si skill 1. Kemungkinan dia akan bermain skill ya. Jadi gitu aja teman-teman, untuk Hidan ini memang saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang masuk tim api silahkan gacha Hidan. Ini hero setara dengan Triple S, tapi kalau teman-teman nggak masuk tim api, tim listrik dan lain sebagainya ini boleh di skip. Boleh di skip, jadi jangan diambil gitu ya. Oke gitu ya. Untuk teman-teman yang mau join tim Akatsuki juga silahkan, karena di sini ada nge-push tim Akatsuki katanya ya. Damage-nya bakal naik 5%. Tapi 5% sih kecil doang, nggak begitu tinggi banget. Dan cuman ada di sini baik. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk review dari Hidan. Silahkan ke kesempatan atau keputusan untuk menggacha balik lagi ke tangan teman-teman masing-masing semuanya ya. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.